dari kelompok 6 dari mata kuliah Sosiologi yang Cirebon. Perkenalkan, nama saya Sinta Atala. Perkenalkan, nama saya Eva Padista. Perkenalkan, nama saya Ari Hasan Garodio. Perkenalkan, nama saya Karina Faradisa Naurila. Perkenalkan, nama saya Audia Risa. Dan di sini untuk Sunyaragi itu sebetulnya bukan goa, Mbak Mas. Mohon maaf. Seharusnya itu guha Sunyaragi. Jadi kita di sini untuk bedanya goa dengan guha. Untuk goa itu terjadi secara alam, timbul sendiri, sedangkan Sunyaragi itu guha, buatan atau bikinan tangan manusia. Tapi usianya sudah ratusan tahun. Untuk awal didirikannya Sunyaragi pada tahun 1596 sampai dengan 1788. 200 tahun pembangunan, Sunyaragi ini tidak sekaligus jadi, mengalami 3 kali tahap komplek pembangunan. Untuk komplek pertama yang membangun Goa Sunyaragi bernama Pangeran Mas Zainul Arifin, pembangunan kedua Pangeran Kararangan Arya Cirebon, dan yang ketiga itu Sultan Matangaji atau Sultan Safiuddin, yang dimana ketiga-tiganya itu keturunan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Dan untuk pembangunan keduanya tadi Pangeran Kararangan Arya Cirebon namanya Gedung Sangdahan. Untuk bagian Gedung Sangdahan dibangun di Sunyaragi pada tahun 1848 oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Ibunda Ratu Adimah, yang kegunaan dahulu sebagai tempat malam, tempat beristirahat keluarga Kesultanan Cirebon jika berkunjung ke Sunyaragi. Untuk bagian guhanya dimulai dari bagian depan sana. Itu ada yang namanya Goa Pawon. Pawon sendiri artinya dapur bahasa Jawa. Namun dapur yang ada di bagian depan sana bukan dapur untuk memasak, yaitu dapur bersih sebagai gudang penyimpanan makanan yang sudah siap saji, sudah siap makan yang dibawa dari keraton, disimpan di bagian Goa Pawon tersebut sebagai gudang penyimpanan makanan. Itu ada yang namanya Goa Lawa. Jadi lawa itu artinya kelelawar, lowo bahasa Jawa. Karena dulu di bagian depan sana ditumbuhi oleh pohon besar, yaitu pohon gambir yang jadi sarang kelelawar, sehingga diabadikan dengan nama Goa Lawa atau Goa Kelelawar. Sama seperti Goa Pawon untuk tempat nyimpen makanan juga. Kalau misalkan dari bagian Goa Pawonnya penuh, cadangannya di bagian Goa Lawa. Masalah fungsinya sama. Untuk bangunan yang di bagian depan kita ini namanya Mande Beling. Jadi mande ini artinya tempat duduk, beling sendiri artinya pecahan keramik atau kaca. Bangunannya terbuat dari marmer yang sering digosok, sering dielap sehingga mengkilap seperti beling atau kaca. Ditambah di bagian samping-samping marmernya ada pecahan keramik, ciri khasnya Cina dengan Belanda. Untuk bagian yang Cina sendiri ini oleh-oleh dari istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina. Ada yang bernama Putri Ongtin atau Ongtin. Sedangkan bagian yang Belanda sendiri diambil dari kota Delft, penghasil keramik terbesar di Eropa atau Belanda. Jinem sendiri itu artinya siji dan enam, 1 dan 6. Jadi untuk 6 sendiri itu diambil dari jumlah rukun iman dalam Islam yang ada 6 atau 6. Sedangkan yang kesiji, yang pertama itu yang perlu kita yakini, beriman kepada Allah. Tapi dalam segi kegunaan untuk bagian bangsal jinem sendiri digunakan sebagai tempat memberikan wejangan, tempat memberikan nasihat untuk para sultan-sultan, kayak rakyat, untuk pengikutnya, kayak prajurit-prajurit di bagian alun-alun di bagian depan sana. Dari sekian banyaknya bangunan yang ada di Sunyaragi, untuk tempat yang paling ikonik, yang ramai orang foto, yang ramai orang kunjungi itu di bagian depan sana teh. Itu terdiri dari bagian, itu ada 3 bangunan. Bagian yang paling bawah
itu namanya Goa Peteng. Peteng sendiri artinya adalah bahasa Jawa. Untuk di bagian Goa Peteng tersebut digunakan sebagai tempat nyepi para prajurit kesultanan yang ingin melatih ilmu kanuragan, ilmu bela diri di bagian Goa Peteng tersebut. Menuju di bagian tengah yang ada lubangnya 3. Untuk ruangan tersebut digunakan sebagai tempat menaruh patung yang terbuat dari kayu cendana sebagai pengharum komplek Goa Sunyaragi dan harum biar wangi. Dan bagian yang paling atas itu namanya Cungkup Goa Puncit. Untuk Puncit sendiri artinya puncak paling tinggi. Dulu yang mendiami Cungkup Goa Puncit prajurit yang pandai memanah, pandai menembak, untuk mengawasi sekitar Goa Sunyaragi biar tidak ada penyusup masuk dijaga dari atas sana. Ini bagian kanan kiri kita ada 2 kamar. Untuk bagian yang tertutup itu namanya kamar Kaputren, sedangkan bagian yang terbuka itu namanya kamar Kaputran. Kita di sini jangan terkecoh oleh kata kamar, bahwa kamar-kamar di sini bukan kamar untuk tidur, melainkan kamar belajar untuk tempat mendidik, tempat penggemblengan putra-putri Kesultanan Cirebon jika berkunjung ke Taman Sari Goa Sunyaragi. Bagian Kaputren sendiri ini bagian yang putri, sedangkan bagian yang Kaputran untuk yang putra, dipisah antara bagian yang putra dengan putrinya. Untuk dulu di bagian Balai Kambang ini digunakan sebagai tempat orang menabur rebana atau alat musik yang diadakannya malam hari, sembari mengiringi putra-putri yang sedang belajar di bagian kamar Kaputran dengan kamar Kaputren. Untuk Goa Argajumut sendiri digunakan sebagai tempat menjamu, tempat memberikan hidangan bila mana ada tamu warga kesultanan yang berkunjung ke Taman Sari Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi merupakan salah satu objek wisata yang paling terkenal di kota Cirebon yang menyimpan nilai kebudayaan tinggi. Situs ini memiliki karakter unik karena dibangun dari batu karang yang dibentuk menyerupai gua-gua buatan. Keunikan struktur dan desainnya menjadikan Goa Sunyaragi berbeda dari situs bersejarah di Jawa Dari Barat. sisi budaya, Goa Sunyaragi memberikan gambaran tentang perpaduan unsur arsitektur Islam, Jawa, dan Tiongkok yang mencerminkan keberagaman masyarakat Cirebon pada masa lalu. Setiap bangunan di dalam kompleks memiliki ciri khas dan filosofi tersendiri, sehingga menjadikannya sumber pembelajaran penting mengenai sejarah dan budaya lokal. Sebagai objek wisata, Goa Sunyaragi menawarkan pengalaman yang menarik bagi pengunjung melalui suasana sejarahnya, spot foto yang artistik, serta pengetahuan mengenai kehidupan kerajaan Cirebon. Pengelolaan yang terus berkembang juga membantu menjaga kelestarian situs ini, sehingga tetap relevan sebagai destinasi wisata edukatif. Secara historis, Goa Sunyaragi merupakan bagian dari kompleks Keraton Cirebon yang dahulu digunakan sebagai tempat semedi, pelatihan spiritual, dan penggemblengan para bangsawan serta prajurit. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa tempat ini tidak hanya berperan sebagai ruang fisik, tetapi juga memiliki makna simbolik terkait penyucian diri dan peningkatan kualitas pribadi. Secara keseluruhan, Goa Sunyaragi memiliki potensi besar, tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Keunikan arsitektur, nilai sejarah, dan kekayaan makna yang terkandung di dalamnya menjadikan tempat ini layak mendapat perhatian dan perlindungan. Dengan upaya pelestarian yang baik, Goa Sunyaragi diharapkan dapat menjadi kebanggaan masyarakat Cirebon dan sumber edukasi bagi generasi mendatang.